Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman MK dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang barokah dan berkah. Nah, pada malam hari ini teman-teman, kita masih di acara Misteri Kejawen. Itu kita nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Siapa lagi dia kalau tidak Mbah Nur Selo. Nah, di sini kita akan membahas apa? Ini nanti kita akan membahas satu cerita itu tentang satu kecelakaan yang lagi viral itu di Kota Kediri. Nah, kecelakaan ini itu pada saat itu sangat viral sekali di Kediri, itu kurang lebih tahun 2012. Jadi ada banyak sekali korban di situ. Ada hal mistis apa di sini teman-teman? Itu nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Nur Selo. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang punya cerita-cerita mistis atau cerita-cerita yang di luar nalar, silakan teman-teman bisa berbagi dengan Misteri Kejawen. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara silakan teman-teman WA admin di bawah ini. Nah, baik teman-teman, karena ini waktunya sangat terbatas sekali, kita langsung saja nemui Mbah Nur Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Mbah Nur Selo. Seperti yang saya bilang tadi, kita di sini nanti akan membahas soal kecelakaan beruntun yang menewaskan banyak sekali korban teman-teman. Nah, di sini nanti ada keseruan apa di balik mistis kecelakaan ini? Mari kita langsung berbincang-bincang dengan Mbah Nur Selo. Nah, di sini sebelum teman-teman tonton video kita, jangan lupa teman-teman di sini siapkan kopi, siapkan rokok, kalau bisa camilan. Karena apa? Pembahasan kita pada malam hari ini kayaknya sangat seru sekali teman-teman. Baik, kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung berbincang-bincang dengan Mbah Nur Selo. Assalamualaikum Mbah Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan untuk malam hari ini Mbah? Alhamdulillah Mas, sehat walafiat, panjang umur. Alhamdulillah sehat Mbah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, semoga Mbah Nur Selo selalu dalam keadaan sehat walafiat juga Mbah. Amin. Nah Mbah, untuk mempersingkat waktu Mbah, untuk malam hari ini nanti kita akan membahas apa Mbah ini? Ini membahas masalah yaitu misteri, yaitu kecelakaan yang beruntun. Yang satu dan keduanya yaitu tetangga saya kecelakaan, orangnya melarikan diri, akhirnya juga menjadi misteri yang sangat mengerikan Mas. Oh, ini kayak teman-teman, pembahasan kita memang sangat menarik sekali. Di sini nanti ada hal mistis apa di balik kecelakaan ini, mungkin Mbah Nur Selo lebih tahu teman-teman. Monggo Mbah Nur, ini waktu dan tempatnya langsung saja sepenuhnya saya serahkan pada Mbah Nur Selo. Monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la hamdu wa minkal faraju wa lakum mustaka wa bika musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa waladi ja'ala lakum qala ifarati wa rabbakum wa kuntum rajatin ya berwakum bimanakum inna rabbika syari'u likafi wa innahu la rahim. Kepada Yai Presenter dan penonton MK atau Misteri Kejawen, bila mana ini nanti ada kesalahan atau kekeliruan, saya sebagaimana manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Misteri Kejawen
langgeng, semakin terkenal atau semakin maju. Dan saya doakan semoga mulai dari presenter, mulai dari semua tim dan semua penonton yang cinta dengan Misteri Kejawen, satu diberi panjang umur, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mau menceritakan dalam pengalaman saya, yaitu permasalahan kecelakaan di Kediri. Ceritanya gini Mas Yam, waktu tahun 2012 itu ada kecelakaan di pertigaan jalan. Jadi di pertigaan jalan itu ada stopan. Waktu itu ada sesuatu kejadian yang sangat-sangat sakral atau sangat-sangat mistis. Mistisnya dari mana? Bukan dari apa-apa gini ya. Dalam pengalaman saya, jadi waktu itu stopan itu waktu itu merah ya, merah. Banyak yang banyak yang berhenti. Ada sesuatu truk tebu atau gimana, katanya sih remnya blong atau lainnya. Akhirnya itu banyak korban, itu menyasak banyak orang, jadi banyak yang meninggal Mas. Oh iya ya. Waktu meninggal banyak orang yang meninggal, yaitu karakan itu terjadinya sangat-sangat tidak masuk akal, atau Mas istilahnya, banyak yang jadi korban. Lah akhirnya di jalan itu sangat-sangat sepi Mas. Setelah kecelakaan itu setelah kecelakaan itu sangat sepi sekali. Jarang orang, kalau orang yang tahu tidak bahkan berani lewat dari jalan itu. Padahal di situ itu juga ada pangkalan ojek. Pangkalan ojek itu pun tidak berani sampai memangkal di situ. Lah kenapa? Karena kan yaitu akhirnya menjadi misteri atau mistik yang sangat mengerikan. Lah waktu dulu itu jadi kita ini sebenarnya juga Mas, ndak mempermasalahkan itu, kenapa kok sampai orang-orang itu tidak berani lewat. Kalau orang yang tidak tahu ya ada, tapi kenapa kok sampai sepi sekali Mas? Biarpun orang lain atau orang yang tidak tahu itu jarang yang lewat dari situ. Padahal itu jalan raya ya jalan provinsi. Tapi kenapa kok sampai banyak orang yang tidak berani lewat di situ? Nah dulunya jadi gini, dalam hal kisah itu, jadi ada sesuatu, ada yang lewat di situ, ada orang yang menjerit, ada yang orang minta tolong, ada orang yang menangis, mungkin menangis atau lainnya. Lah terjadinya karena kan itu kan banyak orang, banyak istilahnya korban. Nah waktu itu jadi misterinya saya itu gini, saya itu menangis sendiri, bukan cerita dari orang, tidak. Waktu itu saya itu mau ke silaturahim kepada kakak saya. Waktu kita berjalan itu kalau tidak salah jam 7:30, saya lewat di situ, memang sangat-sangat sepi sekali. Ada apa kok sampai jalan provinsi kok sepi? Ternyata banyak kejadian yang sangat mengerikan. Dan itu juga pun itu ada seorang perempuan yang hamil, yaitu kerjanya yang lakinya juga di pabrik, yang hamil itu juga di pabrik. Lah setelah itu ya yang meninggal itu yang hamil. Nah yang hamil itu tadi
katanya teman-teman dari yang di pabrik itu juga mengganggu. Pertama, kadangkala dia itu membuka pintu mobil, atau kadangkala dia itu di tempat WC. Jadi di pabriknya itu, di tempat kerjanya juga sangat menghebohkan. Jadi banyak cerita dari teman-teman juga gitu. Masalahnya apa? Itu seteman dengan teman saya. Nah, setelah kita ke silaturahim kepada kakak saya, yaitu jam setengah 8 atau jam 8, itu memang sepi sekali. Tapi saya waktu itu pulang dari kakak saya, kalau tidak salah itu setengah dua. Saya sebenarnya tidak ingat kalau di situ baru ada kecelakaan atau apa, tidak ingat. Tapi setelah saya dari situ di setopan itu, waktu itu setopannya merah ya, setopannya merah kan, kita kan harus berhenti toh Mas ya. Kita berhenti, saya tahu bahwa ada orang yang menangis, ada yang minta tolong, ada yang menjerit dan lain-lainnya. Nah, setelah kita lihat, jadi banyak orang yang kecelakaan itu di trotoarnya di Jalan Bundar itu. Oh, mohon maaf Mbak, ini saya potong sebentar Mbak. Itu maksudnya tadi yang menangis, yang menjerit itu maksudnya cuma suara atau orangnya? Makanya gitu, dari itu Mas, kalau masalah itu jadi dikarenakan, makanya saya ceritakan, akhirnya itu berwujud Mas. Jadi yang makanya saya katakan di trotoar itu tadi banyak. Jadi gini Mas ya, waktu kita berhenti, saya ada seorang perempuan itu hamil, beliaunya itu minta tolong kepada saya. Mau tidak mau, saya itu sebenarnya juga agak takut Mas, tapi karena kan mungkin karena itu jalannya untuk umum, melantar beliau ini tidak sampai istilahnya kalau kita katakan recordingnya itu nanti mengganggu orang atau menyempurnakan kan gitu tuh Mas. Akhirnya saya berhenti bahwa beliaunya itu minta tolong kalau untuk menyampaikan kepada teman saya karena kan yang kenal itu teman saya ya. Setelah kita berbicara banyak, bahwa beliaunya minta tolong saya untuk disampurnakan, padahal katanya orang-orang itu sudah ditahlilkan atau lainnya. Nah, tapi ternyata di situ kok masih korinya masih di situ gitu loh Mas. Intinya masih gentayangan gitu. Masih gentayangan gitu. Akhirnya setelah kita berbincang-bincang bahwa tolong Mas, Pak, saya mohon sampaikan kepada teman saya, temanmu, kamu juga kenal. Loh, kamu kenal, kok kamu tahu saya kenal dengan teman saya? Ya, saya memang tahu, sudah tahu, saya kenal dengan teman saya, ya teman sampean kan gitu. Loh, maksudnya gimana? Bahwa saya tolong, saya ini bobot ya, istilahnya hamil, gimana saya dengan anak yang saya hamil itu bisa menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Setelah kita berbincang-bincang banyak ya, akhirnya saya mau tidak mau ya menyampaikan kepada teman saya, ya juga temannya dia. Nah, setelah itu besoknya Mas, saya datangin ke teman saya, Mas, saya tidak tahu apa kamu kenal dengan ini atau itu, bahwa saya ada perpesanan bahwa temenmu yang namanya itu minta bantuan atau tolong, bahwa ini untuk menyampaikan kepada suaminya gitu Mas. Akhirnya setelah kita sampaikan, tolong ya Mas, jangan sampai ini lupa. Teman saya
akhirnya beliaunya juga sanggup gitu Mas. Setelah itu dengan besoknya dengan mungkin ya sudah disampaikan, tapi setelah saya itu pulang Mas, saya pulang dari teman saya, beliaunya juga itu menghentikan sepeda saya. Menghentikan karena kan apa, Pak, sudah sampaikan kepada Taman Nanu atau belum? Sudah, padahal itu sudah berdarah atau sangat mengerikan itu Mas. Sebenarnya itu ada yang waduh seperti kepalanya pecah, ada yang lain-lainnya, tapi alhamdulillah yang yang hamil itu tadi biarpun hancur tapi dia termasuk ya juga masih Mas ya, berdarah, tapi yaitu ya bukan hancur semuanya enggak, tapi itu meneteskan air mata. Terus saya sampaikan, Mbak, ini sudah saya sampaikan kepada teman saya, jadi Mbak harus tenang, nanti biar disampaikan, nanti apa yang sampaikan juga saya sampaikan kepada teman saya. Oh, terima kasih banget saya, kamu tolong, kamu bantu. Nah, setelah itu jadi berturut-turut ya Mas. Jadi setelah kita ini sudah saya menyampaikan kepada teman saya yang rumahnya Bijel Mas ya, itu teman saya juga temannya dia. Setelah kita sampaikan, besoknya lagi saya ke teman saya lagi, Mas sudah sampaikan kepada suami, sudah kalau memanggil saya Gus, sudah saya sampaikan, insya Allah kalau tidak salah itu nanti akan dilaksanakan apa yang telah dimintanya gitu Mas. Setelah jadi mintanya itu, minta apa itu Mbak? jadi satu harus bertahlil di lokasi atau di pertigaan itu. Iya, tapi saya tidak mau Mas, masalah itu kan jalan raya. Iya, soalnya jalan raya. Tahlilkan aja di rumah, tapi mintanya beliaunya juga harus dibacakan surat ikhlas, yaitu 1000 atau gimana, itu harus berbareng-bareng dengan semua yang membaca surat ikhlas itu tadi. Akhirnya setelah gitu saya pulang Mas, pulang itu kalau tidak salah jam 12:30. Saya diberhentikan, Pak, sudah disampaikan kapan kira-kira untuk melaksanakan itu, nanti segera Mbak, mau dilaksanakan apa yang sampean minta itu. Setelah itu ya udah, akhirnya dengan laki-laki ya dilaksanakan, alhamdulillah sampai sekarang pun sudah tidak ada permasalahan lagi. Saya sangat bersyukur sekali istilahnya bisa membantu kepada orang yang telah gentayangan itu tadi gitu Mas. Iya. Ya. Mbah, mohon maaf ini mau tanya Mbah, itu seandainya Mbah untuk korin itu sendiri itu seandainya tidak disempurnakan, apakah dia itu tetap gentayangan gitu, ya pasti Mas, itu pasti Mas itu. Jadi kasihan gitu loh Mas, tidak itu nanti sampai istilahnya kalau kemungkinan besar ya sampai kiamat Mas, gentayangan terus itu. Iya, iya, kalau istilahnya kalau rohnya dari yang meninggal insya Allah itu tidak masalah, tapi yang kita khawatirkan kan korinnya toh Mas yang mengganggu itu Mas. Tidak bisa bersatu dengan orangnya gitu loh Mas. Jadi Mbah, apakah Mbah itu setiap orang kecelakaan itu pasti gitu Mbah? Mungkin ya kemungkinan dilihat dulu aja Mas gitu loh. Ya mayoritasnya, jadi istilahnya 50-50 Mas ya, kemungkinan besar juga kebiasanya, makanya
Makanya kalau di perempatan jalan, pertigaan jalan itu yang dulu sudah saya ungkap, yaitu yang menjaga kan Jagapati itu Mas. Jadi memang kadangkala dengan Jogopati itu nanti kan ditahan loh Mas, yang direpotkan di situ korinnya itu kan gitu. Harus kita bisa untuk melepaskan dalam korinnya itu tadi, yaitu persyaratannya apa kan gitu loh Mas. Ini apakah persyaratannya setiap korin itu beda-beda gitu? Ya beda-beda Mas, beda-beda, pasti itu beda-beda. Ya bagus sekali teman-teman, ini kayak pembahasan kita ini sangat gimana ya, sangat mitisnya, sangat luar biasa sekali mengenai korin orang yang meninggal, apalagi dia itu lagi keadaan hamil gitu teman-teman. Juga Istilahnya bukan dari anak hamil pun juga gitu Mas, kadangkala ya enggak tahu ya Mas ya, itu karena tergantung dari Jogopatinya itu tadi, kadang-kadang kan gitu ya Mas. Jadi kita ini sebenarnya kalau gitu itu sebenarnya ya kalau kita takut juga sebenarnya, tapi Mas kita harus bisa membantu gimana cara melamaskan dalam permasalahan itu tadi. Mau ndak mau kita harus berani gitu aja Mas, tapi kemungkinan besar ya ndak tahu juga orang lain kan gitu Mas. Nah, gitu. Jadi ini yang saya ceritakan bahwa itu kecelakaan yang pertama yang di pertigaan jalan. Dan lagi ini saya menceritakan itu juga lebih juga kalau menurut saya juga sangat lebih mengerikan Mas ya. Jadi gini, jadi di tetangga saya anaknya masih muda sekali Mas itu. Beliaunya itu kerja bahwa dia itu berangkat kerja, setelah itu kecelakaan Mas. Nah kecelakaan itu yang padahal kecelakaan itu kalau dipikir itu enggak begitu berat, tapi yang apa itu yang istilahnya apa ya, yang menabrak ya Mas ya, yang menabrak itu melarikan diri. Itu padahal seorang perempuan, tapi yang ditabrak itu yaitu seorang laki-laki masih muda sekali. Berarti Mas, ini intinya korbannya itu laki-laki. Korbannya laki-laki, jadi yang menabrak itu perempuan, tapi melarikan diri itu pagi Mas. Akhirnya orang anak itu meninggal Mas. Meninggal setelah meninggal itu anehnya kan gini ya Mas ya. Anak itu kan istilahnya rumahnya kan di depan rumah saya Mas ya. Waktu itu jadi kecelakaan, setelah kecelakaan itu dia meninggal, itu anehnya kan mestinya kan gini tuh Mas. Setiap malam Mas ya, setiap malam itu jadi setiap malam itu banyak orang kalau mulai dari maghrib sampai enggak ada yang berani lewat di depan saya, tapi di sebelah barat biasanya banyak kejadian kan gini. Temannya itu kan kursinya itu kan dikeluarkan semua tuh Mas itu. Kursi ruang tamu ini. Nah, karena kan untuk tahlil kan gitu tuh Mas itu. Nah, tapi setiap malamnya itu Mas ya, kalau mulai dari jam 7 ataupun tetangga-tetangga enggak ada yang berani Mas. Nah, waktu temannya lewat, dia itu bangun dari kursinya Mas. Ya, jadi kursi tamu itu tadi untuk tidur gitu loh Mas. Jadi gitu. Temannya waktu lewat mungkin karena kan dia itu ya agak pemberani, tapi setelah tahu temannya itu bangun dari kursi, beliau sangat takut sekali Mas itu. Itu terjadi sangat, itu benar-benar ada Mas itu. Dan keduanya tetangga saya juga gitu. Di beliaunya kan sering itu membuat apa itu untuk kandang ayam gitu Mas. Waktu dia itu di luar di halaman-halamannya dia. Nah, ternyata dia itu juga gitu Mas. Dia bangun dari dari kursinya juga, padahal itu ada pohonnya pelem Mas. Akhirnya orang itu juga takut, padahal itu jauh jaraknya Mas, jauh kira-kira ya hampir 25 meter
kalau nggak salah itu akhirnya orang itu masuk. Nah, anehnya Mas ya, setiap malam, jadi dulu itu setiap malam dulunya itu kan pagar saya kan masih di luar toh Mas. Setiap malam itu dia itu membunyikan pagar saya. Setiap jam 12 ke atas. Nah, setelah saya lihat itu tidak ada orang. Ini siapa? Itu jadi mulai dari pertama sampai 5 hari Mas. Karena kan saya itu pusing siapa yang yang mengodek-ngodek apa ya Mas ya. Itu jadi gemboknya itu atau anyone itu dibunyikan. Akhirnya saya itu penasaran gitu. Penasaran, saya itu tersembunyi Mas. Tersembunyi siapa? Kok malam-malam kok anggar setiap saya lihat tidak ada. Istri saya juga takut. Akhirnya saya bersembunyi, ternyata anak itu tadi Mas yang ditabrak itu tadi. Akhirnya setelah saya dia tuh sudah hilang. Lah hilang Mas, hilang anehnya Mas, dia hilang bahwa di rumahnya sampai sekarang itu agak merinding Mas ya. Jadi saya bicara ini agak kalau orang Jawa merinding itu loh Mas. Iya. Lah dia itu di depan pertama itu dia itu nginceng atau melihat di jendela. Oh, berarti kamu. Nah, akhirnya saya duduk di jembatan saya. Apa maksudnya dia? Dia setelah melihat dari jendela, dia tuh keluar Mas. Jadi pintunya itu dibuka sedikit. Dibuka sedikit, dikarenakan saya tidak maksudnya dia itu apa kan gitu. Setelah akhirnya saya datangi Mas, saya datangi hilang. Sampai saya datangi hilang. Nah, anehnya gini Mas. Nah, setelah saya datangi hilang, mau 7 harinya Mas. Nah, di dalam teras saya ini ada kertas, itu ada tulisannya Mas. Itu yang sangat saya kagumkan kan itu Mas. Pak, saya mohon tolong supaya yang nabrak saya itu datang ke rumah saya. Kalau enggak datang ke rumah saya, orangnya tetap saya ganggu sampai kapanpun. Nah itu lah ya. Akhirnya setelah malamnya mau 7 harinya saya temui, alhamdulillah aku mau untuk menolong kamu, tapi saya ingin bertemu di situ. Setelah itu akhirnya saya datangi Mas di rumahnya. Jadi di bawah pohon lampu itu saya matiin. Nah, akhirnya bahwa saya sagu mendatangkan orang itu. Alhamdulillah Mas, pas 7 harinya orang itu yang menabrak itu datang. Nah, datang itu dengan pamong Mas, dengan lurah, karena kan ketakutan itu. Tapi saya minta kalau itu nanti seandainya orangnya datang, jangan sampai menuntut apa-apa, hanya minta maaf. Ya akhirnya setelah itu terjadi juga Mas. Akhirnya yaitu tadi minta maaf kepada keluarganya juga bisa menerima. Gitu Mas. Jadi cerita itu jadi sangat-sangat mengerikan. Sebenarnya ya kita ini hanya untuk menyelamatkan yang menabrak itu tadi, daripada itu nanti selalu diganggu atau gimana gitu Mas. Jadi saya herankan itu yang kertasnya itu tadi Mas. Beliau bahwa kayak nulis pesan gitu. Kok bisa gitu loh, maksud saya kan gitu. Jadi ada kertasnya, saya tolong Pak, saya nyebut nama saya, tolong
tolong datangkan orang yang menabrak saya, kan gitu toh itu. Akhirnya karena kan ada kata-kata itu, malamnya aku mau, beliau ini jadi saya di jembatan Mas ya, dan saya hanya gini, saya mau membantu untuk mendatangkan, tapi ya itu saya ingin bertemu dengan kamu, korinmu, intinya ngobrol lah, ngobrol yang apa yang kamu maksud itu Mas. Jadi masalah itu jadi itu tadi Mas, akhirnya deal atau baik, tapi saya juga minta mohon jangan sampai ada tuntutan keluarga. Akhirnya saya alhamdulillah keluarganya itu juga menyadari semua ya. Akhirnya ya juga itu tadi ya diberi uang atau gimana, diterima jasa semampunya. Sebenarnya juga padahal itu juga nanya ada, tapi alhamdulillah Mas, jadi ya enggak tahu, saya enggak mau urusan gitu-gitu. Ini berarti intinya keluarganya itu tahu Bang dengan si korban itu kalau selalu tiap malam selalu mengganggu orang gitu Mbak. Ya tahu Mas, ya tahu bener Mas, tapi yang tahu itu kan orang tuanya perempuan dan kakak-kakaknya Mas. Kakaknya perempuan juga semua, jadi tahu Mas, nyampe gitu tuh tahu, tapi banyak orang yang tidak berani tidur di rumah itu, hanya neneknya Mas. Neneknya itu pun juga ya takut, tapi neneknya kalau kendala itu umurnya kan sudah jadi itu tidak mikir gitu-gitu Mas. Baik teman-teman, ini kayak cerita kita sangat menarik sekali teman-teman. Ini yang mau saya tanyakan pada Mbah Nurselo ini. Ini Mbah, itu tadi Mbah Nurselo bilang itu pada waktu itu loh, temannya tahu tidur di kursi itu, apakah sebelumnya tidak tahu kalau dia tidur di kursi? Tidak tahu Mas, tiba-tiba gitu? Dia tuh bangun gitu loh Mas. Ya lari yo, dia tuh sampai berteriak Mas, saya keluar. Berarti itu kayak sudah terkenal di area situ Mbah ya? Iya. Ya jadi kalau tetangga-tangga atau itu nggak ada yang berani Mas lewat situ. Pasti terganggu, pasti dia tuh muncul Mas. Kan itu tuh Mas. Jadi banyak orang yang istilahnya itu, banyak orang yang tahu juga gitu Mas. Kadang-kala ada yang orang yang tidak tahu menaikkan itu, dia itu dipanggili minta tolong atau gimana gitu. Juga saya heran ke setiap malam Mas. Jadi kalau jadi gembok saya itu digoyang-goyangkan gitu ya. Hanya itu ya sebenarnya istilahnya hanya minta tolong gitu loh Mas. Tapi untung-untungan saya tuh ya sedikit banyak agak berani gitu loh Mas. Nah, karena sampai saya tersembunyi siapa tuh sebenarnya, kan gitu loh Mas. Istri saya juga takut Mas, sebenarnya kan setiap malam loh Mas. Gitu loh. Ternyata dia itu, akhirnya saya kejar, dia tuh bilang sudah di depan rumah gitu loh Mas. Ini pertanyaan saya yang terakhir Mbah, itu Mbah biasanya kayak gitu itu biasanya apa benar Mbah, orang kalau meninggal dunia itu masih di dalam sekitar rumah, dan itu biasanya kalau 40 hari atau berapa 100 hari atau 40 hari baru bisa hilang gitu loh Mbak? Gini Mas ya, jadi gini, makanya dalam pemahaman orang kalau selama 7 hari ya Mas ya, itu insya Allah itu jadi rohnya atau sekalian pun korinnya itu tetap di rumah. Tapi setelah 7 hari sampai 41 hari itu baru semuanya baru korinnya enggak ada. Itu kalau sampurna loh Mas ya. Gitu. Jadi selama 7 hari dan rohnya itu sampai seperti raganya itu masih di rumah belum sadar kalau dia meninggal mungkin. Sebab saya itu gini Mas ya, saya juga pernah ya Mas ya, jadi untung-untungan anak saya itu perempuan, tapi anak saya itu sangat-sangat pemberani Mas. Saya bener itu,
waktu neneknya nggak ada, di neneknya itu ke ke kamar mandi, jadi ditunggu dengan waktu puasa itu Mas. Jadi ya bekasnya itu juga ada Mas, bekas randal atau gimana. Akhirnya karena kan saya bilang, anak saya itu bilang, akhirnya saya saya nemui jangan gitu, kasihan dengan cucunya. Itu nyata Mas, gitu Mas. Jadi bukan saya itu gaya enggak Mas, itu bener itu gitu loh. Makanya itu tadi, anak itu tadi juga itu maksudnya itu bermasalah dengan kesempurnaan itu tadi apa enggak sih Mbak? Ya sudah sempurna sebenarnya, tapi ya tetap ada di rumah ya. Iya, di rumah ya. Jadi dia itu istilah ke WC atau ke kamar mandi itu kalau anak saya itu ya tahu bener gitu loh, sampai ditunggu loh Mas, dengan ditunggu itu bukan kan gantian ke kencingnya atau gimana gitu loh Mas. Ternyata anaknya sendiri gitu. Akhirnya di kamar saya datangin gitu loh Mas. Itu nyata Mas, jadi bukan kita ini buat enggak itu. Makanya seperti anak itu tadi, yang kecelakaan itu tadi, sampai saya itu berbicara yang apa yang kamu maksud, apa yang kamu minta, hanya gitu dok Mas. Hanya mintanya bahwa datangkan, nah gitu yang menabrak saya gitu, hanya gitu aja. Minta maaf aja sudah cukup. Tapi ya tadi saya mintanya jangan sampai menuntut apa-apa, maksud saya kan gitu loh Mas. Oh ya Mbah, ini mungkin ada unek-unek juga dari teman-teman MK Mbah. Ini suatu misal Mbah, ada keluarga yang kecelakaan, terus mungkin ada yang bunuh diri, terus arwahnya itu nggak sempurna. Terus apakah Mbah kira-kira dengan mendatangkan Mbah Nursilo ini ke lokasi keluarga itu untuk menyempurnakan hal tersebut, apakah bisa Mbah Mas? Insya Allah Mas, Insya Allah Mas, saya sanggup Mas itu. Tapi gini Mas, kalau kecelakaan dan orang bunuh diri itu lebih sulit orang yang bunuh diri Mas, itu. Jadi kalau orang kecelakaan itu kasih yang penting kita itu yang kita temui yaitu Rogopati itu, Jogopati itu Mas. Jadi Jogopati dan Rogopati itu sudah lain gitu loh Mas. Jogopati yang namanya Jogopati itu dia itu bertempatan di perempatan jalan atau pertigaan jalan, tapi yang besar. Yang satu dan kedua kita harus menemui yaitu Rogopati. Jogopati Mas, bukan Rogopati, Jogopati. Terus kita harus menemui dengan jasa tun atau jasa bunnya gitu Mas. Mbah, ini karena waktu kita sudah cukup Mbah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman pemirsa Midul Kejawen di rumah Mbah. Ya gini Mas ya, jadi pesan saya kepada kepada penonton ya, semoga kita tetap menjadi saudara, semoga dan tambah Misteri Kejawen itu jangan sampai kalau walah itu namanya itu bosan menonton Mbah ya, menonton. Insya Allah nanti kalau ada maksud tertentu atau gimana, cepat-cepat menghubungi kepada Misteri Kejawen, gimana pemecahannya, gimana kita enaknya, gimana kita untuk mengatasinya gitu. Iya. Yang penting kita harus sama-sama tahu, dengan sama-sama tahu, oh saya soal sana didatangkan di mana, itu bukan masalah transport gimana gitu. Jadi ini teman-teman, ini saya tambahi sedikit aja. Jadi gini, intinya gini, bagi teman-teman yang di rumah mempunyai permasalahan tentang keluarga yang sudah meninggal, yang itu mungkin belum sempurna atau butuh disempurnakan, bisa teman-teman komen atau langsung WA Amin di bawah ini teman-teman.
Nah, kita akan mendatangkan dengan Mbah Nursilo. Kalian bisa mengundang tim kita, terutama narasumber kita Mbah Nursilo, gitu Bang ya? Iya. Niki cukup Bang ya? Insya Allah cukup Mas. Nah, ini teman-teman, terima kasih sekali sudah menyaksikan video kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.